Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purwati dengan NIM 2401110440. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baik, soal nomor 1. Apa urgensinya mempelajari HAN? Nah, menurut saya, mempelajari hukum administrasi negara sangat penting dalam konteks keilmuan administrasi publik karena hukum menjadi dasar dan pedoman bagi setiap tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Nah, seseorang administrator publik tidak hanya dituntut mampu mengelola program dan kebijakan, tetapi juga harus memahami batas-batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, dengan demikian, mempelajari hukum administrasi negara, kita dapat memahami bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat diatur, juga bagaimana keputusan administrasi dibuat secara sah, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan transparansi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Selain itu, bagi mahasiswa administrasi publik, pemahaman terhadap hukum administrasi negara membantu dalam menganalisis berbagai kebijakan dan pelayanan publik dari aspek legalitasnya. Jadi, dengan demikian, kebijakan atau tindakan administrasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sesuai dengan hukum serta melindungi hak-hak masyarakat. Nah, jadi urgensi mempelajari hukum administrasi negara adalah agar para calon administrator publik memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Baiklah, soal nomor 2. Tujuan HAN untuk menjamin adanya aparatur negara yang bonafid. Nah, menurut saya, maksud dari tujuan hukum administrasi negara atau HAN untuk menjamin adanya aparatur negara yang bonafid atau profesional adalah agar setiap pejabat dan pegawai pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, etika, kompetensi, dan tanggung jawab yang jelas. Nah, aparatur negara tidak boleh bertindak sesuka hati, melainkan harus bekerja sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Juga, HAN mengatur hak, kewajiban, wewenang, serta batas-batas tindakan aparatur negara. Nah, dengan adanya aturan tersebut, aparatur negara dituntut untuk bekerja secara profesional, yaitu memiliki kemampuan yang memadai, memahami tugas dan fungsinya, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu, HAN juga berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap tindakan aparatur negara jika seorang pejabat menyalahgunakan wewenang, melakukan tindakan sewenang-wenang, korupsi, atau melanggar prosedur administrasi, maka terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mengoreksi atau memberikan sanksi. Nah, dengan demikian, HAN mendorong terciptanya aparatur yang disiplin, jujur, transparan, dan akuntabel. Nah, aparatur negara yang bonafid juga berarti aparatur yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka harus memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi, serta menjalankan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Jadi, tujuan HAN dalam menjamin adanya aparatur negara yang bonafid adalah menciptakan sumber daya manusia, pemerintah yang kompeten, berintegritas, taat hukum, tanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Baiklah, soal nomor 3. Sebagai alat tertib hukum, HAN merupakan alat pemerintah untuk melayani dan mengatur kepentingan masyarakat. Jadi, menurut saya, HAN atau hukum administrasi negara sebagai alat tertib hukum, yang berarti HAN ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Juga,
HAN ini berfungsi sebagai alat untuk melayani masyarakat, misalnya dalam pelayanan pembuatan KTP, perizinan usaha, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya agar dapat berjalan dengan baik dan teratur. Nah, selain itu, HAN ini juga berfungsi untuk mengatur kepentingan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan adanya HAN, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAN ini merupakan alat yang membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan mengatur masyarakat secara tertib, adil, serta sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga hak dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Nah, baiklah, sekian dari jawaban saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.